Selamat datang di lanjutan kuliah manajemen risiko dan keamanan. Kali ini akan dibahas tentang pengendalian tentang keamanan manajemen ya, atau manajemen security control yang bagian dari pengelompokan kontrol. Kita lihat susunan manajemen risiko bahwa di dalam memitigasi risiko itu ada beberapa topik ya yang dibahas, yaitu pendekatan untuk mengimplementasikan kontrol, pengelompokan kontrol, analisis cost benefit, dan residual risk. Nah, terus nanti di sini juga akan dibahas evaluasi dan penilaian terhadap manajemen risiko. Nah, kita lanjutkan ke yang ini di kontrol kategori. Kontrol kategori itu kan terdiri dari beberapa pengelompokan pengendalian ya, yaitu technical security, management security, operational security, dan combination of SAS, gabungan dari beberapa pengendalian keamanan di atas ya. Nah, sekarang yang dibahas di sini adalah manajemen security control. Nah, pengendalian terhadap manajemen berfokus pada penetapan kebijakan perlindungan informasi, pedoman perlindungan informasi, dan standar perlindungan informasi yang dilakukan melalui prosedur operasional untuk memenuhi tujuan dan misi organisasi. Nah, jenisnya sama seperti yang teknis ya, ada untuk preventif, mencegah, mendeteksi, dan memulihkan. Nah, untuk yang pencegahan, isinya adalah menetapkan tanggung jawab keamanan untuk memastikan bahwa keamanan yang memadai disediakan untuk sistem TI yang sangat penting. Kemudian mengembangkan dan memelihara rencana keamanan sistem yang mendokumentasikan kontrol saat ini dan menangani kontrol yang direncanakan untuk sistem TI dalam mendukung misi organisasi. Terus melaksanakan pengendalian keamanan personil, meliputi pemisahan tugas, ini dari job desk ya, jadi harus dipisahkan khususnya yang terkait pengolahan data. Kemudian juga hak istimewa yang diberikan itu yang paling rendah, pendaftaran dan penghentian akses komputer pengguna bagi user yang sudah tidak bekerja ya di lingkungan perusahaan, ya tentunya harus dihapus. Kemudian melakukan kesadaran keamanan dan pelatihan teknis untuk memastikan bahwa pengguna akhir dan pengguna sistem mengetahui aturan perilaku dan tanggung jawab mereka dalam melindungi misi organisasi. Nah, selanjutnya untuk yang mendeteksi ya, menerapkan kontrol keamanan personil termasuk izin ya yang boleh masuk ke lingkungan sistem. Kemudian investigasi latar belakang dan rotasi tugas. Selain itu, melakukan tinjauan berkala atas kontrol keamanan untuk memastikan bahwa kontrol tersebut aktif. Kemudian melakukan audit sistem secara berkala, melakukan manajemen risiko berkelanjutan untuk menilai dan memitigasi risiko, dan otorisasi sistem TI untuk menangani dan menerima risiko residual. Jadi untuk mendeteksi itu berlaku ketika sistemnya sedang beroperasi ya. Nah, untuk selanjutnya yang recovery atau pemulihan, memberikan kesinambungan dukungan
mengembangkan, menguji, dan memelihara kelangsungan rencana operasi untuk memungkinkan dimulainya kembali bisnis. Terus memastikan kelangsungan operasi selama keadaan darurat atau bencana, dan membangun kemampuan respon insiden jika terjadi insiden untuk mempersiapkan, mengenali, melaporkan, dan menanggapi insiden dan mengembalikan sistem ke status operasional. Tuh ya, jadi ketiganya harus juga terdapat di pengendalian ini. Nah, selanjutnya, untuk pengendalian operasional dilaksanakan sesuai dengan satu set dasar persyaratan, misalnya kontrol teknisnya, kemudian praktek industri yang baik. Nah, dilihat dari pedoman-pedoman umum yang ada ya. Digunakan untuk memperbaiki kekurangan operasional yang dapat dilakukan oleh sumber ancaman potensial. Untuk memastikan konsistensi dan keseragaman dalam operasi keamanan, perlu adanya prosedur dan metode langkah demi langkah untuk menerapkan pengendalian operasional yang harus jelas. Prosedur ini harus ditentukan, didokumentasikan, dan juga terawat. Ya, artinya dievaluasi kalau sudah tidak sesuai ya, ada perubahan manajemen. Nah, di pengendalian operasional ini ada 2 jenis, yaitu yang preventif ya, pencegahan dan deteksi. Kemudian untuk yang preventif, mengontrol akses dan pembuangan media data, misalkan dengan kontrol akses fisik ya, secara fisik, atau metode degaussing ya, praktek mengurangi medan magnet di media ya. Ya, intinya sih untuk menghapus semua informasi yang ada ya, sejenis memformat data di flash disk ya, atau di media hard disk. Batasi distribusi data eksternal, misalkan penggunaan label. Kontrol virus perangkat lunak, mengamankan fasilitas komputasi seperti menjaga keamanan, prosedur situs untuk pengunjung, sistem badge elektronik ya. Jadi tanda pengenal bisa berfungsi juga untuk akses masuk. Kontrol akses biometrik, pakai sidik jari dan sebagainya, sejenis itu ya. Kemudian ada manajemen dan distribusi kunci. Untuk kunci-kunci pintu, nah ini tentunya diatur, ada pengelolaannya, atau mungkin diberi penghalang dan pagar ya. Amankan juga lemari kabel yang menampung hub dan kabel-kabel. Selanjutnya masih di preventif, menyediakan kemampuan backup. Itu prosedur data reguler yang harus di backup, arsip log yang menyimpan semua perubahan basis data ya. Tetapkan juga prosedur dan keamanan penyimpanan di luar lokasi. Lindungi laptop, komputer pribadi, dan workstation. Melindungi juga aset IT dari kerusakan akibat kebakaran. Seperti ini persyaratan dan tata cara penggunaan pemadam api, terpal, sistem penyiram kering yang terkait dengan pencegahan kebakaran ya. Menyediakan sumber daya darurat. Nah, persyaratan untuk satu daya yang tidak pernah terputus, pembangkit listrik di tempat ya, seperti UPS ya. Jadi ada waktu sebelum betul-betul sistemnya mati. Juga ya untuk lingkungan, ini kontrol kelembaban dan suhu, fasilitas komputasi seperti AC, terus untuk penyebaran panas, suhu seperti apa, kelembaban ya, ada termometer,
ada untuk menghitung kelembaban ya, barometer. Selanjutnya untuk mendeteksi operational control, ini yang kendali deteksinya memberikan keamanan fisik seperti penggunaan detektor atau pemantauan CCTV, sensor dan alarm ya. Memastikan keamanan lingkungan juga seperti penggunaan detektor asap dan api, juga sensor dan alarm. Ya, selanjutnya adalah untuk memitigasi risiko ya. Bagian dari mitigasi risiko yaitu dengan diterapkannya kontrol pasti butuh biaya. Nah, perlu dilakukan analisis cost benefit untuk mengalokasikan sumber daya dan menerapkan pengendalian biaya yang efektif. Organisasi perlu melakukan analisis biaya manfaat untuk setiap pengendalian yang diusulkan untuk menentukan pengendalian mana yang diperlukan dan sesuai dengan keadaan mereka. Karena mungkin saja diperlukan biaya-biaya yang cukup besar ya untuk meningkatkan keamanan sistemnya. Nah, analisis biaya ini bisa dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa biaya penerapan kontrol dapat dibenarkan dengan pengurangan tingkat risiko. Nah, seperti kalau misalkan terjadi seperti ini, organisasi tidak ingin menghabiskan $1.000 hanya untuk pengendalian yang mengurangi risikonya cuma $200 ya, kurang sepadan ya. Biayanya tinggi tapi manfaatnya cuma 1/5-nya, 20% ya. Jadi makanya harus dihitung dengan benar. Analisis biaya untuk pengendalian baru yang diusulkan atau pengendalian yang ditingkatkan mencakup isinya di analisis benefit itu menentukan dampak penerapan kontrol baru atau yang ditingkatkan, menentukan dampak dari tidak diterapkannya kontrol baru atau yang ditingkatkan, memperkirakan biaya pelaksanaan. Nah, ini mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal ini ya. Seperti pembelian perangkat keras dan perangkat lunak, mengurangi efektivitas operasional jika kinerja atau fungsionalitas sistem dikurangi untuk meningkatkan keamanan. Biaya penerapan kebijakan, nah ini biaya-biaya ini mungkin menjadi tambahan ya, merekrut personal, biaya pelatihan, biaya perawatan ya, terjadi tambahan ketika kontrol diimplementasikan. Kemudian analisis cost benefit juga menilai biaya dan manfaat implementasi terhadap sistem dan kekritisan data untuk menentukan pentingnya organisasi menerapkan kontrol baru, mengingat biaya dan dampak relatifnya. Jadi pasti butuh biaya. Nah, organisasi perlu menilai manfaat dari kontrol dalam hal mempertahankan misi yang dapat diterima untuk organisasi. Nah, munculnya biaya untuk menerapkan kontrol yang diperlukan, ya mungkin juga ada biaya untuk tidak mengimplementasikannya. Dengan menghubungkan hasil dari tidak mengimplementasikan pengendalian dengan misi yang sesuai, organisasi dapat menentukan apakah layak untuk mengabaikan implementasinya ya, karena dianggap biayanya terlalu tinggi sehingga tidak diimplementasi kontrol dari hasil penilaian risiko. Makanya ini harus dihitung dengan cermat. Contoh untuk analisis cost benefit, misalkan sistem X menyimpan dan memproses informasi privasi karyawan yang sangat penting dan sensitif. Namun,
untuk penyimpanan ini, audit belum diaktifkan untuk sistem. Nah, analisis biaya manfaat dilakukan untuk menentukan apakah fitur audit harus diaktifkan untuk sistem X. Nah, ini harus dihitung kalau perlu fitur audit di dalam sistem X ini. Yang pertama, fitur audit ini dampak terhadap fitur audit. Fitur audit sistem memungkinkan administrator keamanan sistem untuk memantau aktivitas sistem pengguna, tapi akan memperlambat kinerja sistem sehingga mempengaruhi produktivitas pengguna. Jika implementasi akan membutuhkan sumber daya tambahan. Ya, kalau misalkan ditambah pasti ada ini tambahan biaya ya kalau ditambahkan fiturnya. Kalau tidak mengaktifkan, nah dampaknya aktivitas dan pelanggaran sistem pengguna tidak dapat dipantau dan dilacak jika fungsi audit sistem dinonaktifkan, dan keamanan tidak dapat dimaksimalkan untuk melindungi data dan misi rahasia karena nggak ada fitur auditnya. Yang ketiga, menghitung estimasi biaya untuk mengaktifkan fitur audit. Nah, komponennya apa aja? Misalkan biaya untuk mengaktifkan fitur audit yang tanpa biaya yaitu pakai fitur bawaan seadanya, jadi ya 0. Biaya untuk mengaktifkan fitur audit tanpa biaya, fitur bawaan, tapi ada staf tambahan untuk melakukan tinjauan audit. Ada biaya ya, ada biaya pelatihan untuk konfigurasinya, kemudian perangkat lunak pelaporannya, ada juga audit pemeliharaan data ya, sehingga perlu diestimasi biaya ini kalau diaktifkan fiturnya ya. Nah, itu nanti biaya ini apakah sepadan dengan manfaat yang diperoleh ya terhadap keamanan. Misalkan sepadan ya mungkin bisa diimplementasi. Nah, langkah selanjutnya adalah manajer organisasi harus menentukan apa yang merupakan tingkat risiko misi yang dapat diterima, dampak dari suatu pengendalian, kemudian dapat dinilai. Kontrol baik disertakan atau dikecualikan setelah organisasi menentukan berbagai tingkat risiko yang layak. Ini hasil dari step 8 ya di risk assessment. Nah, kisaran ini akan bervariasi di antara organisasi ya, komponen organisasinya. Mungkin ya bisa ada yang pro kontranya. Nah, aturan berikut berlaku untuk menentukan penggunaan kontrol baru. Jika pengendalian akan mengurangi risiko lebih dari yang dibutuhkan, maka lihat apakah ada alternatif yang lebih murah. Jika pengendalian akan lebih mahal daripada pengurangan risiko yang diberikan, nah maka carilah yang lain. Jika pengendalian tidak cukup mengurangi risiko, maka carilah pengendalian yang lebih banyak atau pengendalian yang beda. Jika pengendalian memberikan pengurangan risiko yang cukup dan hemat biaya, nah maka gunakanlah yang ini. Itu karena kita melakukan analisis cost benefit ya. Nah, selanjutnya apa sih residuaris ya? Implementasi kontrol baru atau yang ditingkatkan dapat mengurangi risiko dengan menghilangkan beberapa kerentanan sistem, cacat dan kelemahan ya, sehingga mengurangi jumlah kemungkinan pasangan sumber ancaman atau kerentanan. Menambahkan kontrol yang ditargetkan untuk mengurangi kapasitas dan motivasi sumber ancaman. Misalnya, sebuah departemen menentukan bahwa biaya untuk menginstal dan memelihara perangkat lunak keamanan tambahan untuk PC yang
standalone ya, katakanlah yang menyimpan file sensitifnya itu tidak benar, tidak dapat dibenarkan ya. Tapi kontrol administratif dan fisik harus diterapkan untuk membuat akses fisik ke PC itu lebih banyak. Jadi di sini hal ini akan sulit ya. Misalnya menyimpan PC di ruang terkunci dengan kunci disimpan oleh pengelola ketika diperlukan, sementara pengelolanya sedang dinas, nah itu akan menjadi sulit. Mengurangi besarnya dampak buruk, misalnya membatasi tingkat kerentanan atau memodifikasi sifat hubungan antara sistem TI dan misi organisasi. Nah, itu residual risk itu sebetulnya adalah risiko yang masih muncul ya setelah adanya kontrol. Nah, di sini kan ada pengendalian baru atau yang lama tapi sudah diperbaiki, ditingkatkan ya. Nah, bisa mengurangi jumlah error atau cacat, bisa juga menambahkan target kontrol ya, kontrol yang belum ada jadi bertambah. Kemudian bisa mengurangi besarnya pengaruh ya atau dampak. Nah, ini masih mungkin adanya risiko. Nah, itu. Risiko yang tersisa atau residual risk setelah penerapan kontrol baru atau yang ditingkatkan adalah risiko residual, ya, risiko yang tersisa ya. Praktis tidak ada sistem TI yang bebas risiko dan tidak juga semua kontrol yang diterapkan dapat menghilangkan risiko yang dimaksudkan untuk diatasi atau mengurangi tingkat risiko menjadi nol. Jadi untuk jadi nol itu tidak ada ya. Nah, kalau nol ya nanti nggak akan ada kendali ya, nggak akan ada pengendalian ya, sehingga bebas ya, mungkin nanti akan berdampak lebih buruk. Manajemen senior organisasi yang bertanggung jawab untuk melindungi aset dan misi TI organisasi harus mengotorisasi atau mengakreditasi sistem TI untuk memulai atau terus beroperasi. Otorisasi atau akreditasi ini harus terjadi setidaknya secara berkala ya, setiap 3 tahun atau setiap kali perubahan besar dilakukan pada sistem TI. Itu residual risk. Maksud dari proses ini untuk mengidentifikasi risiko yang tidak sepenuhnya ditangani dan untuk menentukan apakah kontrol tambahan diperlukan untuk mengurangi risiko yang diidentifikasi dalam sistem TI. Ya. Nah, setelah kontrol yang sesuai itu digunakan ya untuk mengidentifikasi risiko, manajemen senior itu akan menyatakan bahwa menerima segala risiko yang tersisa dan akan mengotorisasi operasi dari sistem IT yang baru atau melanjutkan proses dari sistem IT yang ada. Nah, jika residual risk tidak mengurangi pada tingkat yang bisa diterima, maka di sini siklus manajemen risiko itu harus diulang. Jadi tahap proses manajemen risiko harus diulang ya, untuk mengidentifikasi lagi bagaimana cara untuk mengurangi ya atau menurunkan tingkat residual risk yang bisa diterima. Nah, mungkin ada kesalahan ketika melakukan penilaian risiko.
Itu tahap mitigasi ya. Selanjutnya di bagian akhir dari proses manajemen risiko menurut NIST adalah evaluation and assessment ya. Bagian ini menekankan pada praktik yang baik dan kebutuhan untuk evaluasi dan penilaian risiko yang sedang berlangsung, dan juga faktor-faktor yang akan mengarah pada program manajemen risiko yang sukses. Jadi di sini sebetulnya mengevaluasi hasil dari mitigasi ya. Di sini ada praktek keamanan yang baik. Proses penilaian risiko biasanya diulang setidaknya setiap 3 tahun untuk lembaga-lembaga federal sebagaimana pedoman dari Office of Management and Budget ya, tergantung kebijakan perusahaannya. Manajemen risiko harus dilakukan dan diintegrasikan dalam siklus hidup pengembangan sistem untuk sistem TI, bukan karena itu diwajibkan oleh hukum atau peraturan, tapi karena itu adalah praktek yang baik dan mendukung tujuan atau misi bisnis organisasi. Artinya apa? Kalau tidak melakukan manajemen risiko itu tidak akan kena hukuman, nggak akan dikena tindak pidana ya tuh, karena bukan tidak ada di undang-undang ya, tapi harus dilaksanakan untuk menjaga keamanan sistem. Harus ada jadwal khusus untuk menilai dan mengurangi risiko dari misi, tetapi proses yang dilakukan secara berkala juga harus cukup fleksibel untuk memungkinkan perubahan jika diperlukan, seperti perubahan besar pada sistem TI dan lingkungan pemrosesan karena perubahan yang dihasilkan dari kebijakan dan teknologi yang baru. Jadi ya tetap perlu dilakukan manajemen risiko ya. Nah, selanjutnya kunci untuk keberhasilan program manajemen risiko yang sukses akan bergantung kepada komitmen dari manajemen senior, kemudian dukungan penuh dan partisipasi tim. Ini yang berperan kuncinya. Yang kemudian juga ya kompetensi tim penilaian risiko yang harus memiliki keahlian untuk menerapkan metodologi penilaian risiko ke situs dan sistem tertentu, mengidentifikasi risiko misi, dan memberikan perlindungan yang hemat biaya yang memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, yang keempat adalah kesadaran dan kerjasama dari anggota komunitas pengguna yang harus mengikuti prosedur dan mematuhi kontrol yang diimplementasikan untuk menjaga misi organisasinya. Nah, yang terakhir, mengevaluasi dan menilai berkelanjutan atas risiko misi terkait TI. Tuh. Ya, intinya sih harus dilakukan secara bersama-sama untuk menangani manajemen risiko ya. Tuh. Ya, terakhir, manajemen risiko adalah tanggung jawab manajemen. Peran kunci dari personel yang harus mendukung dan berpartisipasi dalam proses manajemen risiko adalah senior manajemen, CIO, sistem dan pemilik sistem dan pemilik informasi, kemudian business and functional manager ya, manajer bisnis dan fungsinya. Terus ISSO, IT Security Program Manager and Computer Security Officer kalau ada ya. Kemudian praktisi keamanan TI dan pelatihan kesadaran keamanan itu ya. Demikianlah materi dari manajemen risiko, dari asesmen, mitigasi dan evaluasi.
Terima kasih, semoga bisa dipahami dan bermanfaat.